Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami thaibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril aliyyi wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa am baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairi sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautul a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Syah Bahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Anget, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Yai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadal majlis
wa biniyati syifa wassihah wassalamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam wa bijahi sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi qaddasallahu sirrah wa bijahi syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh sahibul futuh qutbur rabbani wa bijahi syahri Ramadan wa bijahi ummil Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah satu kali lagi. Kita mohon kepada Allah khusus untuk semua orang yang sudah menginfakkan hartanya demi membantu pembangunan pondok pesantren Az-Zahratus Shalihat. Mudah-mudahan apa yang mereka infakkan pahalanya disampaikan kepada almarhum almarhumah, semua keluarga mereka yang sudah dipanggil oleh Allah. Juga mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, diberikan kesuksesan dan keberkahan dalam kehidupan mereka. Semua hajat mereka diluluskan oleh Allah, urusan mereka dimudahkan oleh Allah, apa yang diniatkan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini yang pakai kitab halamannya halaman 3, yang pakai PDF nomor atasnya 4, iya. Hah? Scanan.
Enak. Baca yang mana? Itu belakang Oman siapa namanya? Bang. Siapa? Ridho. Dari sana juga? Dari mana? Oh. Sekampung sama Oman. Mang Sidik siapa Mang Sidik? Mang Judin mana ini? Ada ya. Mang Mantak mana Mang Mantak kong? Baca yang mana Ustaz? Udah kebagian semua kitabnya ini? Bang Ridwan, udah kebagian kitabnya? Bang Ridho udah? Bang Ridho? Saya Nasir? Udah ketemu, udah bacanya? Bang Dimas, udah kebagian Bang Dimas? Bang Soleh, udah kebagian kitabnya? Udah ketemu? Bang Alpan, udah ketemu? Kiai, udah ketemu Kiai? Bang Arif, udah ketemu? Kong, udah ketemu Kong? Mas Anto, udah ketemu Mas Anto? Kitabnya? Udah ketemu bacanya? Belum. Baris ke berapa sih? Baris ke 15 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lah. Baris ke-17. Lah, ngawur sesat diri ngitungnya. Jadi bacanya baris ke-17 dari atas. Iya. Yang dalam kurung itu, kolan nasapi. Kopinya udah kebagian semua kopinya. Ibu-ibu belakang udah ketemu bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala an-Nasafi rahimahullahu fi tafsirihi. Qila innal kutubal munazzalata minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'atun. Suhufu syis sittuna wa suhufu Ibrahima talatuna wa suhufu Musa qablat Taurati asyaratun wat Tauratu wal Injilu waz Zaburu wal Furqanu wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Qur'ani wa ma'anil Qur'ani majmu'atun fil Fatihati
Wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil basmalati. Wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha. Wa ma'naha bi kana makana wa bi yakunu. Situ dulu ya. Qala An-Nasafi rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi. Imam An-Nasafi rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam tafsirnya, qila, ada ulama yang berkata, innal kutubal munazzalati minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'atun. Sesungguhnya kitab suci yang diturunkan dari langit ke bumi berjumlah 104 kitab. Apa deh? Kitab suci yang diturunkan dari langit ke bumi totalnya ada 104 kitab. Kalau kata Bang Sidik timbang 4. Kitab suci ada 4. Totalnya ada 104. Suhufu Syekh Sittuna. Suhuf Nabi Syekh berjumlah 60. Wa suhufu Ibrahima talatuna. Suhuf Nabi Ibrahim 30. Wa suhufu Musa qoblat Taurati asyaratun. Suhufnya Nabi Musa sebelum kitab suci Taurat ada 10. 60 ditambah 30 tambah 10 totalnya 100. Wat Tauratu wal Injilu waz Zaburu wal Furqanu. Ditambah kitab suci Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Jadi totalnya ada 104 kitab. Wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Qur'ani. Kandungan semua kitab yang berjumlah 104 kitab itu terkumpul di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mencakup semua yang ada di dalam 104 buah kitab. Wa ma'anil Qur'ani majmu'atun fil Fatihati. Kandungan Al-Quran semuanya terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil basmalati. Kandungan surah Al-Fatihah terkumpul di dalam basmalah. Basmalah. Apa nomor? Wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha. Dan kandungan bismillah terkumpul di dalam huruf ba-nya. Huruf ba. Wa maknaha, dan arti makna yang terkandung dalam huruf ba yang terdapat di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yaitu bi kana makana wa bi yakunu. Dengan izinku maka terjadilah apa yang sudah terjadi, dan dengan izinku maka akan terjadi semua yang akan terjadi. Itu kandungan dari huruf ba yang terdapat di dalam bismillah. Makanya kita diajarin sama Buya ngartiin bismillah bukan dengan nama Allah, tapi dengan izin Allah gitu. Karena memang kandungannya seperti itu. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Dengan izinku maka akan terjadi apa yang sudah terjadi, dan dengan izinku akan terjadi semua yang nanti akan terjadi.
Atau gampangnya, semua yang terjadi di alam jagat raya ini, baik yang sudah berlalu ataupun yang nanti akan terjadi, semuanya atas izin Allah. Jadi kandungan semua kitab suci yang ada, yang berjumlah 104 kitab, intinya cuma itu. Intinya keyakinan bahwa semua yang terjadi di alam dunia ini atas izin Allah. Kalau kita sudah bisa menerapkan itu dalam kehidupan kita, berarti kita sudah mengamalkan apa yang terkandung di dalam 104 kitab suci. Gitu ngurupnya. Cuma memang ribet itu nanaminnya. Apa Bang Ridwan? Biar kata Bang Ridwan udah ngaji puluhan tahun, itu buat menanamkan keyakinan begitu, keyakinan bahwa semua yang terjadi ini atas izin Allah, itu masih berat. Gimana Bang Alpan? Begitu ya? Wazada ba'duhum wa ma'anil ba'i fi nuqtatiha ay fi dzalika isyaratun ilal wihdati wa hiya adamut ta'addudi fahuwal wahidu alladzi la nazira lahu. Dan ada ulama yang menambahkan kandungan huruf ba yang terdapat dalam bismillah intinya ada pada titiknya. Apa huruf? Pada titik huruf ba. Jadi kandungan 104 buah kitab yang Allah turunkan terdapat pada titik huruf ba. Ai fi dzalika isyaratun ilal wihdati. Artinya di dalam titik huruf ba itu terdapat sebuah isyarat yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Wahia ada muta'addudi, artinya tidak berbilang. Fahuwal wahidul ladzi la nazira lahu, maka dialah Allah zat yang maha esa yang tidak ada bandingannya. Kalau kita sudah bisa mengesahkan Allah, baik itu dalam zatnya, baik itu dalam sifatnya, maupun dalam af'alnya, berarti kita sudah mengamalkan kandungan dari 104 buah kitab. Itu Ustaz. Mengesahkan Allah. Ya lagi-lagi justru menanamkan keyakinan itu yang ribet. Susah. Biar kata Ustaz Satiri udah ustad banget, tetap buat menanamkan keyakinan tentang keesaan Allah itu masih susah juga. Apa Mas Ari? Jadi kandungan 104 kitab adanya di titik huruf ba yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dua ini ya. Yang pertama tadi kita tanamkan keyakinan bahwa apapun yang terjadi di alam dunia ini, di alam jagat raya ini, semuanya atas izin Allah. Yang kedua, kita tanamkan keyakinan di hati kita tentang keesaan Allah. Kalau dua hal ini bisa kita tanamkan di hati kita, berarti kita sudah mengamalkan semua kitab yang Allah turunkan. Atau minimal kita mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran semuanya. Gitu Ustaz. Jelas ya? Kiai nambahin Kiai? Enggak. Mang Sidik kali Mang Sidik? Belum. Mang Pudin ada kitabnya Mang Pudin? Udah, kebagian. Ono, belakang Bang Ipul sama ono? Bang Madon. Bang Ipul maju Bang Ipul. Ini kosong nih. Ono kosong samping Kongojoman. Bang Komeng udah kebagian Bang Komeng kitabnya? Udah.
Majuan Bang Komeng, majuan. Udah tuh. Majudin nambahin enggak? Belum. Bang Yani kali. Nih Bang Denny sama Mas Witno kemana? Pulang kampung. Pulang kampung. Mas Santo kali nambahin enggak? Kalau enggak ya kita terusin. Wa adadu hurufil basmalatir rasmiyati tis'ata asyara harfan. Biasa ya, kalau angka 11 sampai 19 itu dia mabni fathah. Makanya tis'ata tetap. Wa adadu hurufil basmalatir rasmiyati tis'ata asyara harfan. Jumlah huruf bismillah yang tertulis ada 19 huruf. Coba dah hitung. 19 Bang Haji benar. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Alif, lam, ro, ha, mim, nun. Alif, lam, ro, ha, ya, mim. 19. Meskipun kalau yang tidak tertulisnya kan ada tuh. Dari setelah ba itu ada huruf alif. Makanya anjurannya kalau ketika nulis bismillah itu pinggiran huruf ba-nya dipanjangin. Ya Ustaz ya, dipanjangin ya. Jadi dibikin kayak lam gitu, ba-nya. Itu sebagai simbol bahwa setelah huruf ba itu sebenarnya ada alif yang disembunyikan. Adabnya begitu nulis bismillah tuh. Nulis bismillah, bibir huruf ba-nya itu dipanjangin, yang awalnya. Iya. Emang kenapa? Baru tahu emang? Udah tua begitu baru tahu. Yang biasanya huruf nulis bismillah tuh ba-nya dipanjangin dulu tuh awalnya. Gitu. Hah? Nulis khot. Itu adabnya begitu nulis bismillah. Wa adadu khazanatin nari tis'ata asyara khazinan. Dan bilangan penjaga neraka itu ada 19 penjaga. Kama qala Allah Ta'ala 'alaiha tis'ata asyar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang menjaga neraka ada 19. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, faman aroda an yunjiyahu Allahu ta'ala minaz zabaniyati falyaqulha liyaj'alallahu bikulli harfin junnatun atau junnatan ay wiqayatan min kulli wahidin minhum fabiha quwwatuhum wa biha istazallu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata, orang yang ingin diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari malaikat Zabaniyah, maka hendaknya dia rutinkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bilangannya yang kemarin ya, 787, 1000 atau 2500 atau 12.000. 787, 1000, 2500 atau 12.000. Itu bilangannya. Orang yang ingin diselamatkan oleh Allah dari Zabaniyah, maka hendaknya dia rutinkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Liyaj'alallahu bikulli harfin junnatan ay wiqayatan min kulli wahidin minhum. Agar Allah menjadikan satu huruf bismillah yang dibaca oleh orang itu sebagai tameng, sebagai pelindung dari masing-masing satu malaikat penjaga neraka. Fabiha quwwatuhum wa biha istazallu. Maka dengan bismillah mereka mendapatkan kekuatan
dan dengan bismillah mereka mendapatkan tempat berlindung dari 19 malaikat zabaniyah. Artinya orang yang merutinkan baca bismillah insya Allah tidak akan masuk ke dalam neraka. Yang rutin tapinya. Apa aja? Ini kosong di depan atau nih? Hah? Apaan? Oh ya udah. Dibikin rapat aja, dibikin rapat. Mang Hasan dok, bagian kitabnya Mang Hasan. Udah tuh ya. Jadi rutinkan baca bismillah. Tadi tuh sesuai bilangan yang kemarin sudah kita bahas. Bang Yani biasanya baca bismillah berapa Bang Yani? Boro-boro. Yang sebelum makan, sebelum ngapa-ngapain aja lupa mulu. Apalagi yang pakai wiridnya. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, raudhatun mir riyadil jannah, likulli harfin minha tafsirun ala haddatihi. Imam Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu taala berkata, bismillahirrahmanirrahim merupakan kunci untuk masuk ke dalam taman dari taman-taman surga. Likulli harfin minha tafsirun ala haddatihi. Untuk setiap satu huruf dari bismillah memiliki tafsir tersendiri. Udah tuh, Kiai nambahin Kiai. Dah. Apa Ustaz? Udah situ dah. Kiai nambahin enggak? Belum. Kalau baca bismillahirrahmanirrahim, berapa kali kita baca banyaknya? Kalau yang kemarin sempat kita bahas itu Kiai banyak tata caranya. Ada yang pakai bilangan sesuai abjadnya. Abjad bismillah itu 787 dalam sehari semalam. Misalkan kita mau wirid malam hari, kita bacanya 787. Ada juga yang pakai angka 1000. 1000 kali kalau 787, takut keder, ngitungnya 1000 dah. Apaan kok? Ada juga yang pakai bilangan 313 ditambah sholawat 100. Itu bacanya setiap hari Minggu pagi. Ada yang bacanya 2500, bacanya setiap habis subuh. Itu Kiai. Jadi kalau yang malam ada yang bacanya 787 sama 1000. Kalau pagi bacanya 2500. Udah ya? Ya? 787. 787.
Nggak ada Kiai yang 77 mah. Nggak ada. Adanya 787. 787. Itu setiap malam dah tuh. Kalau mau dirutinin. Cepat itu paling cuma 1 jam. Apa mau? Sendiri Bang Alip? Hah? Sendiri? Bang Rehan nggak ada Bang Rehan? Jadi ada yang baca 787 atau lempengin dah 1000 ya. Sehari semalam. Udah tuh. Silakan Pak. Di depan ini udah disiapin. Warawat Tabrani. Untuk kopinya udah disiapin, tehnya udah disiapin. Sehat. Udah tuh. Warawat Tabrani annahu la yadkhulu ahadun al-jannata illa bijawazi bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun minallahi ta'ala li fulan ibni fulani. Adkhuluhu jannatan aliyatan kutufuha daniyatan. Kutufuha daniyatun. Udah tuh. Halaman 3, Pak. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris dari bawah. Kalau scanannya paling kalau di laptop udah ada itu scanannya. Udah ada presisnya udah. Dan meriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwasanya tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam surga kecuali dengan paspor Bismillahirrahmanirrahim, dengan stempel Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun minallahi ta'ala li fulan ibni fulan. Ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Fulan bin Fulan. Adkhuluhu jannatan aliyatan. Bismillahirrahmanirrahim, memasukkan orang itu ke dalam surga yang tinggi derajatnya, yang pohon-pohonnya rindang-rindang, buahnya pendek-pendek. Jadi ada ijazahnya dulu, ada legalisirnya dulu kalau pengen masuk surga. Stempelnya itu bismillah. Kalau yang nggak punya bismillah, kan nggak punya stempel dia, nggak punya surat izin masuk ke dalam surga. Apa Bang Hendrik? Udah punya Bang Hendrik stempel bismillahnya? Makanya kemarin kita bilang kan minimal kita selama hidup ini pernah nebus bismillah, minimal tuh. Agar punya stempel, punya surat izin masuk, punya SIM.
Silakan dah. Kan dulu juga Buya udah ngajarin tuh. 787. Setiap malam selama 41 hari. Itu stempelnya. Udah tuh. Kiai udah pernah Kiai ya? Udah pernah ya? 787 ya? Hmm. 787 setiap malam selama 41 hari, 41 malam. Itu buat nebus bismillah. 787. 87. Mungkin Kong Ajoman kali yang udah pernah, atau Pak Ketua pernah juga kali. Kalau saya dulu sebelum amalan-amalan yang lain, yang pertama dikasih bismillah dulu. Sama Buya. Apa Buya? Buya dah. Ustaz Satiri. Belum dapat. Masa? Apaan kok? Buya Satiri. Buya Satiri. Cuma biasanya A-nya di awal, Kong. Kalau Satiri A-nya di tengah. Ya kalau orang-orang kan Abuya. Dia A-nya di tengah. Jadi Bu Aya. Waruya annahu idza dakhala ahlul jannati al jannata yaquluna bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu. Itu kalau yang pakai scanan kurang lillahinya itu ya. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awratanal ardo natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'u fa ni'ma ajrul amilin. Wa idza, ini kurang lagi aja nih hurufnya. Wa idza dakhala ahlun nari an-naro yaquluna bismillahirrahmanirrahim wa ma zalamana rabbuna walakin zalamna anfusana. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwasanya apabila penghuni surga akan masuk ke dalam surga, mereka mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah yang maha benar janji-janjinya dan telah mewariskan bumi ini untuk kami semua. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'u. Kami mengambil tempat di surga ini sesuai dengan apa yang kami mau. Fa ni'ma ajrul amilin. Ini merupakan balasan terbaik bagi orang-orang yang mengamalkan, yang beramal. Wa idza dakhala ahlun nari an-naro. Apabila penghuni neraka akan masuk ke dalam neraka, mereka juga mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Masuk neraka juga baca bismillah dulu ya. Apaan Ustaz? Wa ma zalamana rabbuna walakin zalamna anfusana. Tuhan kami tidak pernah satu kali pun berbuat zolim kepada kami. Kamilah yang menzolimi dari diri kami sendiri. Yang ngaku Kiai. Emang pada sadarnya nanti di sono. Karena belum pada sadar, belum pada ngeh. Begitu mau masuk neraka baru dah pada ngaku bahwa kitalah yang menzolimi diri kita sendiri.
Padahal kesempatan selalu diberikan oleh Allah. Kekuatan, waktu diberikan oleh Allah untuk beribadah. Karena kita zolim kepada diri kita sendiri, sehingga waktu yang diberikan oleh Allah kita sia-siakan. Itu yang membuat kita akhirnya jadi penghuni neraka. Nah, sampai kan dalam Al-Quran juga jelas, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Semua manusia berada di dalam kerugian. Ruginya kenapa? Karena waktu, kekuatan, kemampuan yang diberikan oleh Allah tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Malah terbuang sia-sia. Nanti sadarnya nanti kalau udah mau masuk neraka baru. Wa ma zolamana rabbuna walakin zolamna anfusana. Kalau sekarang sih belum sadar, belum ngeh. Maksudnya dari sekarang kita sadar. Apa gitu? Ya kudunya begitu, kudu dari sekarang sadar. Tapi emang dua-duanya penting sih. Dikasih hidayahnya, kesadarannya penting. Setelah itu ya kita minta taufiknya juga, agar bukan cuma sadar doang, tapi dikasih kekuatannya buat ngerjain. Itu. Jelas ya? Pak Ketua nambahin kali, cukup. Wafil akhbari anin nabiyil mukhtari annahu sallallahu alaihi wasallam qala lailata usriya bi ila samai uridu alayya jami'ul jannati fara'aitu fiha arba'atu anharin nahrun min ma'in ghairi asin wa nahrun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa nahrun min khamrin ladzatil lisyaribin wa nahrun min asalim musaffa kama qala Allah ta'ala fil Qur'an fiha anharun min ma'in al-ayah. Kita potong dulu ya. Dalam sebuah khobar dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, pada malam aku diisrokan ke langit oleh Allah, dipertontonkan kepadaku semua surga. Fara'aitu fiha arba'atu anharin. Aku melihat di dalam surga itu terdapat 4 sungai. Nahrun min ma'in ghairi asin. Yang pertama sungai yang airnya jernih dan tawar, kagak asin. Asin bahasa Arab saja. Asin. Karena kan air ada 2, ada air tawar, ada air asin. Nanti ada batiannya air payau. Wa narun min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai dari susu yang tidak akan berubah rasanya, dan sungai dari khamr yang sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya, dan sungai dari madu. Madu asli. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'ani, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fiha anharun min ma'in. Di dalam surga itu terdapat sungai-sungai dari air. Al-ayah. Silahkan sempurnakan ayat ini. Fakultu li Jibrila min aina taji'u wa ila aina tadhabu. Maka aku bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, dari mana sungai-sungai ini mengalir? Wa ila aina tadhabu, dan kemana mengalirnya?
dari mana hulunya dan kemana hilirnya. Qala talhabu ila haudil kautar wala adri min aina taji'u. Maka malaikat Jibril menjawab, mereka semua ini mengalir ke telaga Kausar. Wala adri min aina taji'u, tapi aku tidak tahu dari mana sumbernya. Fas'al minallahi ayyuriyaka dzalika. Maka silahkan mintalah kepada Allah agar Allah memperlihatkanmu yang demikian. Fada'a rabbahu, maka Rasulullah berdoa kepada Allah agar diperlihatkan sumber 4 sungai itu. Faja'a malakun fasallama alaihi thumma qala ya Muhammad ghammid ainaika. Faghamadtu ainayya thumma qala li iftah fafatahtu ainayya fa idzan ana inda syajaratin wa ra'aitu kubbatan min durratin bayda'a walaha babun min dahabin ahmaro wa qila min zamrodin akhdoro lau anna jami'a ma fid dunya minal jinni wal insi waqafu ala tilkal kubbati lakanu mitlato irin jalisin ala jabalin au kauratin ulqiyat fil bahri. Kita potong dulu dah. Maka datang kepadanya satu malaikat dan memberikan salam kepada Rasulullah. Kemudian malaikat itu berkata, wahai Muhammad, pejamkan kedua matamu. Qala, maka Nabi Muhammad berkata, maka aku pejamkan kedua mataku. Tsumma qala, kemudian malaikat itu berkata lagi kepadaku, iftah, sekarang bukalah matamu. Fafatahtu ainayya, maka aku buka kedua mataku. Faidan, tiba-tiba ana inda syajaratin, aku berada di bawah sebuah pohon. Wa ra'aitu kubbatan min durratin bayda'a, aku melihat satu kubah yang terbuat dari intan yang putih. Walaha babun min dahabin ahmaro, pintunya berwarna emas, terbuat dari emas yang berwarna merah. Gimana Ustaz? Warna emas itu warna merah Ustaz. Makanya dulu Buya kalau minta beliin gue jam warna merah. Berarti warna kuning itu, kuning emas. Kita beli warna merah yang zahab, emas itu warnanya merah. Waqila min zamrodin akhdoro, ada juga yang berkata pintunya terbuat dari batu zamrud berwarna hijau. Silakan Om Manta, ambil posisi. Lau anna jami'a ma fid dunya, kalau seandainya semua yang ada di alam dunia, baik itu jin dan manusia, waqafu ala tilkal kubbati, berdiri di atas kubah itu, lakanu mitlato irin jalisin ala jabalin, mereka semua terlihat hanya seperti burung yang mencelok di gunung. Burung siapa yang suka mencelok di gunung? Ya, ibu-ibu tawa. Dia mah kesono. Kalau burung di atas pohon masih kelihatan. Ini burung di atas gunung adanya. Apa Jamal? Di tengah-tengah. Makanya Bang Hendrik kalau gambar pemandangan begitu dia. Gunung 2, tengah-tengahnya ada burung. Gitu.
Kalau seandainya semua jin dan manusia berdiri di atas kubah itu, terlihat hanya seperti burung yang ada di atas gunung. Ya, kecil banget. Saking gede kubahnya. Apa itu? Manusia dan jin. Itu dari awal sampai akhir, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kalau semuanya kumpul, ya cuma kayak begitu, gedenya. Saking luasnya kubahnya itu. Au kuratin ulqiyat fil bahri, kauratin ulqiyat fil bahri, atau bagaikan jarum yang dicelupkan ujungnya ke lautan. Ya cuma segitu, saking luasnya kubah yang ada di surga itu. Fara'aitu hadhil anharul arba'ata tajri min tahti hadhil kubbati. Maka aku lihat 4 sungai ini mengalir dari bawah kubah itu. Falamma aradtu an arji'a qala li al malaku 5 la tadkhulul kubbata. Ketika aku ingin kembali, oh udah ketahuan nih sumbernya dari kubah itu. Maka malaikat itu berkata lagi kepadaku, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kubah? Fakultu kaifa adkhuluha wa ala babiha kiflun min dahabin. Maka aku berkata kepada malaikat itu, bagaimana bisa aku masuk ke dalamnya sedangkan pintunya digembok dengan gembok dari emas? Wa kaifa aftahuhu, dan bagaimana aku membuka gembok itu? Qala li fi yadika miftahuhu. Malaikat itu berkata kepadaku, di tanganmu ada kuncinya. Fakultu aina miftahuhu. Aku bertanya lagi, mana kuncinya? Faqala miftahuhu bismillahirrahmanirrahim. Kunci kubah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Udah tuh. Gimana Pak? Yang penting tadi Kiai, yang penting bismillahnya dirutinkan. Ya tadi sesuai bilangan yang sudah disebutkan, mau itu 787 setiap hari atau 1000 atau 2500 atau 12.000, silahkan aja. Makin banyak bilangannya ya makin tokcer kuncinya. Apa Bang Hendrik? Iya udah karatan kuncinya. Tapi kalau yang kita dapat dari Buya itu 787 setiap malam atau 2500 setiap habis subuh. Yang kita dapat dari Buya, silahkan aja. Kalau mau nembus ya silahkan. Falamma danautu minal kifli qultu bismillahirrahmanirrahim. Fan fatahal kiflu. Fadakhaltul kubbata. Ketika aku mendekati gembok itu, aku baca bismillahirrahmanirrahim. Fan fatahal kiflu, maka gembok itu langsung terbuka. Ini dipakai sama Cakrim nih. Dia punya amalan tuh. Kalau gembok kekunci, kuncinya hilang, dia bacain bismillah. Sambil nyari obeng. Bacanya 21 kali tanpa napas. Apaan? Apa mau? Tapi jangan dipakai buat maling Bang Yani, dipakai buat maling lagi. Dulu kan santri begitu, naruh kunci sembarangan suka hilang. Dia baca bismillah tuh, gembok kebuka sendiri. Tapi kalau udah ditembus dulu tapinya. Fadakhaltul kubbata, maka aku masuk ke dalam kubah. Fara'aitu hadhil anharo takhruju min arba'ati arkanil kubbati.
Maka aku melihat sungai-sungai ini keluar dari 4 tiang yang ada di dalam kubah. Nah, biasanya kalau masjid-masjid itu punya 4 tiang utama, gitu. Ngikutin tafaul kepada kubah yang ada dalam surga. 4 tiang utama. Kayak Masjid Agung Demak kan itu ada 4 Sokoguru namanya. 4 tiang utama. Falamma aradtul khuruja minal kubbati qala lidzalikal malaku hal ra'aita ya Muhammad. Ketika aku ingin keluar dari kubah tersebut, malaikat itu berkata lagi kepadaku, apakah kamu sudah melihat, wahai Muhammad? Fakultu ra'aitu. Aku menjawab, aku sudah melihat. Qala unzur tanian. Malaikat itu berkata lagi, coba lihat sekali lagi. Tegesin. Falamma nazartu, maka ketika aku melihatnya untuk kedua kalinya, ra'aitu maktuban ala arba'ati arkanil kubbati bismillahirrahmanirrahim. Aku melihat tertulis di 4 tiang kubah itu bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu nahrul ma'i yajri min mimi bismi. Wa nahrul labani yajri min ha'i Allahi. Wa nahrul khamri yajri min mimi ar-rahmani. Wa nahrul asali yajri min mimi ar-rahimi. Maka aku mendapati bahwa sungai air yang jernih mengalir dari huruf mim kalimat bismi. Dan sungai susu mengalir dari huruf ha kalimat Allahi. Dan sungai khamar mengalir dari huruf mim kalimat ar-rahmani. Dan sungai madu mengalir dari huruf mim kalimat ar-rahimi. Fa'alimtu anna asla hadhil anharil arba'ati minal basmalati. Maka aku menyadari bahwa sumber 4 sungai yang terdapat di dalam surga ini semuanya mengalir dari bismillah. Nah, sampai dipakai dah tuh ketika Muharram, tanggal 1 Muharram, sebelum tanggal 1 Muharram, habis asar kita dianjurkan nulis bismillahirrahmanirrahim. Mimnya bolong, haknya bolong, mim ar-rahmani-nya bolong, ar-rahimi-nya bolong. Gitu. Oh, Pak. Bolong semua. Gitu. Dulu mah Bang Andi rajin itu nulisnya. Tahu kalau karang mas sempat apa kagak. Habis itu dilipat-lipat, gitu. Dijahit pakai kain, jadi kalungan dah buat jimat. Apa Ustaz? Nulisnya ada yang bilang 113, ada yang bilang 313. Dulu tuh santri rajin buat itu bikin gituan. Karena yang nulis bismillah sebelum tanggal 1 Muharram itu rezekinya selama setahun gak pernah kering. Kayak sungai yang ada di surga yang terus mengalir. Katanya begitu. Apa ya nih? Itu masih lama Muharram. Faqala Allah Ta'ala ya Muhammad man dzakara fiyya bihadhil asma'i min ummatika wa qala biqalbin khalisin bismillahirrahmanirrahim saqaituhu min hadhil anharil arba'ati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, orang yang berzikir kepadaku dengan asma ini dari umatmu, dengan bismillah maksudnya, dan dia baca dengan hati yang ikhlas, yang murni, bismillahirrahmanirrahim, akan aku beri minum dari 4 sungai ini.
Ya artinya orang yang merutinkan bismillahirrahmanirrahim akan masuk ke dalam surga. Diizin untuk minum dari 4 sungai yang ada di dalam surga. Udah tuh. Ini belum masuk bahasan hadis apa sih nih ya? Masih bahas bismillah aja. Wa min fawaidiha annaha arba'u kalimatin wadzunubu arba'atun. Dan di antara faidah bismillah bahwasanya bismillah itu terdiri dari 4 kalimat dan dosa pun ada 4. Dzunubun bil laili, dzunubun bin nahari, wa dzunubun bis sirri, wa dzunubun bil alaniyati. Yaitu dosa di malam hari dan dosa di siang hari, dosa yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi dan dosa yang dikerjakan secara terang-terangan. Faman dzakaroha 'alal ikhlasi was-safa ghafarallahu ta'ala lahul dzunuba wal jafa. Orang yang berzikir menggunakan kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan ikhlas dan hati yang jernih, akan Allah ampuni semua dosanya dan semua kesalahannya. Apa maksudnya? Itu bismillah tuh. Karena dosa kita ada 4 dan kalimat bismillah ada 4. Iya, Kiai. Makanya kalimat bismillah masuk ke dalam kalimat yang kita baca dalam istighosah. Itu dimasukkan tuh. Meskipun bilangannya nggak banyak. Cuma 50. Tapi kalau dibaca bareng-bareng kan 50 kali 20 orang aja udah 1000. Hah? Belum. Kalau nebus lain lagi. Romana udah pengen aja. Ya tadi itu meskipun kita tiap istighosah baca sebanyak 50 kali bareng-bareng, kalau bisa tetap ditebus pakai 787. Itu setiap malam selama 41 malam. Gitu. Kalau bisa tebus dulu. Wa fadailuha katsiratun afradtuha bi majlisin mustaqillin fi kitab Tuhfatul Ikhwan wa fi hadzal qadri kifayatun. Dan fadilah-fadilah bismillah itu sangat banyak. Aku khususkan bahasannya nanti dalam sebuah majlis yang tersendiri di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan. Wa fi hadzal qadri kifayatun. Dan untuk bahasan di dalam kitab ini, ukuran seperti ini dianggap sudah cukup. Nggak perlu banyak-banyak bahas bismillahnya, cukup segitu aja. Qala ba'duhum madarul islami ala hadithi innamal a'malu bin niyat wa hadithi al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa hadithi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun wa hadithi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi fakullu wahidin minha rub'ul islami. Madarul islami, pokok pengamalan Islam dibangun di atas hadis innamal a'malu binniyat dan hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyinun dan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun dan hadis min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Itu 4 hadis yang menjadi sumber pokok pengamalan Islam. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung dengan niatnya. Yang kedua, hadis
Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Yang ketiga, hadis orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam syariat, maka perbuatannya ditolak. Yang keempat, hadisnya ciri-ciri bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu 4 hadis pokok pengamalan Islam. 4 hadisnya tuh. Semua hukum-hukum Islam sumbernya 4 hadis itu. Fakullu wahidin minha rub'ul islami. Masing-masing dari 4 hadis ini merupakan 1/4 Islam. Kalau salah satunya hilang, berarti Islamnya belum komplit, belum sempurna. Harus 4-4-nya. Ingat tuh ya, ada 4. Innamal a'malu binniyat, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang terakhir, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Itu 4 pokok hadis yang menjadi pokok pengamalan Islam. Wa qala ba'duhum law sannaftu mi'ata kitabin labada'tu fi awwali kulli kitabin bihadzal hadithi ai innamal a'malu binniyat. Ada ulama yang berkata, kalau seandainya aku menyusun 100 kitab, pasti akan selalu aku awali semua kitab itu dengan hadis ini. Artinya hadis innamal a'malu binniyat. Karena itu hadis yang paling penting. Wa huwa haditsun azimun. Kana salafus sholihu yuhibbuna iftitaha musannafatihim bihi. Ini merupakan hadis yang sangat agung yang oleh ulama salafus sholeh, mereka sangat suka memulai kitab-kitab yang mereka susun dengan hadis ini. Tanbihan lit-talibi ala husnin niyati wahtimamihi bidzalika. Sebagai peringatan bagi orang yang belajar untuk meluruskan niat mereka. Kenapa para ulama salaf senang menyusun kitab dan mengawali kitabnya dengan hadis ini? Untuk memberikan peringatan buat kita orang-orang yang belajar agar kita bisa meluruskan niat kita. Ya Allah. Silakan Pak Dokter. Alhamdulillah. Ayo silakan ambil tempat. Sampai merinding saya lihat Pak Dokter. Kayak medi. Masih ada Bang di kitabnya? Udah tuh. Kenapa ulama salaf senang mengawali kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat, agar kita yang belajar ini bisa meluruskan niat kita. Wahtimamihi bidzalika, dan agar kita orang-orang yang belajar selalu memperhatikan niat kita dalam belajar. Wali annaha min ajalli a'malil qulubi, dan karena niat itu merupakan perbuatan hati yang paling bernilai. Karena kalau niatnya sudah melenceng, maka amal apapun yang dia kerjakan pasti akan ikut melenceng. Gitu. Makanya niat merupakan perbuatan hati yang paling bernilai. Itu yang paling penting, meluruskan niat. Gimana Ustaz? Kiai namain Kiai? Ya makanya kita ngikut ngaji Ramadan, luruskan dah niatnya. Jangan buat macam-macam.
Wa ta'atil muta'alliqati biha, dan merupakan perbuatan taat yang paling bernilai, yang berkaitan dengan niat. Wa 'alaiha madaruha, dan semua perbuatan taat dilandaskan di atasnya, di atas niat. Semua perbuatan taat yang kita kerjakan nilainya disesuaikan dengan niat kita dalam mengerjakan. Wa 'alaiha madaruha. Makanya luruskan lagi niatnya, jangan sampai salah. Itu yang paling penting. Gimana, Ustaz? Mang Joman kalian nambahin nggak? Pak Ketua kali? Cukup. Mang Maruf? Enggak. Dikit lagi. Wa qala Abu Ubaidah, laisa syai'un min akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'a wa agna wa aktsara faidatan wa ablagha min hadzal hadithi. Abu Ubaidah berkata, tidak ada satupun khobar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling komplit, yang paling kaya kandungannya, dan yang paling banyak faedahnya min hadzal hadithi, dibanding hadis ini. Yang melebihi hadis ini. Ini merupakan hadis yang paling komplit, yang paling kaya kandungannya, dan yang paling banyak faedahnya. Ya, karena tadi semua ibadah yang kita kerjakan semuanya berdasarkan niat kita. Makanya ini hadis yang paling komplit, udah mencakup keseluruhan. Wa qoblal kalami alaihi natakallamu ala nuktatin tata'allaqu bitarjamati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelum kita masuk ke bahasan utama, kita akan membahas sedikit hal yang berkaitan dengan riwayat Sayyidina Umar, riwayat hidup Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fa innahu sami'a hadzal haditha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa naqulu laisa fis sahabati min ismihi Umar bin Khattab illa huwa. Karena sesungguhnya beliau mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan tidak ada satu sahabat pun yang bernama Umar bin Khattab kecuali beliau. Wa huwa awwalu man summiya bi amiril mu'minina 'alal umumi. Dan beliau merupakan orang yang paling pertama dijuluki Amirul Mukminin oleh masyarakat. Yang pertama mendapatkan julukan Amirul Mukminin yaitu Sayyidina Umar. Sammahu bidzalika Adi bin Hatim wa Labid bin Rabi'ah hina wafada alaihi minal Iraqi. Yang memberikan julukan Amirul Mukminin kepada Sayyidina Umar pertama kali yaitu sahabat Adi bin Hatim dan Labid bin Rabi'ah ketika keduanya menghadap kepada Sayyidina Umar dari Irak. Itu yang pertama manggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Adi bin Hatim dan Labid bin Rabi'ah. Wakila ada juga yang berkata Sammahu bidzalika Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang pertama kali menjuluki Sayyidina Umar dengan sebutan Amirul Mukminin yaitu sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Lihat tuh. Wa qila annahu radhiyallahu ta'ala anhu
qala linnasi antumul mu'minuna wa ana amirukum. Ada juga ulama yang menjelaskan bahwa dulu beliau Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada masyarakat, kalian semua adalah orang-orang mukmin dan aku merupakan pemimpin kalian. Pasummiya bi amiril mukminina. Maka sejak saat itu beliau dijuluki Amirul Mukminin. Ada yang menjelaskan seperti itu. Wa kana qabla dzalika yuqalu lahu ya khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya beliau dipanggil dengan sebutan wahai pengganti dari penggantinya Rasulullah. Ribet amat ya. Wahai pengganti dari penggantinya Rasul. Karena kan Sayyidina Umar menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar merupakan pengganti Rasulullah. Makanya Sayyidina Umar dipanggilnya pengganti dari penggantinya Rasulullah. Kepanjangan huruf ya? Hah? Bukan. Pengganti dari penggantinya Rasulullah. Ya kayak misalkan Mang Ma'ruf nyebut Sahih begitu. Anak dari anaknya Buya gitu. Kepanjangan jadinya. Fa'adalu an hadhil ibarati lituliha. Maka masyarakat mengesampingkan panggilan ini karena saking panjangnya, karena kepanjangan. Panjang banget manggilnya. Khalifati Rasulillah. Wa kannahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi abi habas wal habsu al asadu. Dan dulu beliau menerima julukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan julukan Abi Habas. Dan kata-kata al habsu berarti singa. Ada yang namanya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Kalau Sayyidina Umar sebutannya Abu Habas, bapaknya singa. Wa ka'anna sababa dzalika ma ra'ahu fihi minasyiddati. Penyebab yang demikian itu seolah-olah diambil dari kehebatan Sayyidina Umar. Jadi julukan Abu Habas diambil oleh Rasulullah dari kehebatan Sayyidina Umar karena kegarangannya. Karena apa? Saking beringasnya beliau. Kama rawahu Zaid bin Aslam an abihi annahu qala ra'aitu Umar bin al-Khattab radhiyallahu an yamsaku udhuna farasihi bi ihda yadayhi. Yamsiku udhuna farasihi bi ihda yadayhi wa yamsiku bil ukhra udhunahu. Thumma yafubbu hatta yaquda alaihi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam dari bapaknya, bahwasanya bapaknya berkata, aku melihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an memegang telinga kudanya dengan salah satu tangannya, dan dia pegang dengan tangannya yang lain kupingnya. Kemudian dia lompat sehingga dia duduk ke atas kuda itu. Apa Umar? Iya. Kalau kita naik ke atas kuda, megang paling pundak sama leher. Kalau Sayyidina Umar agak megang kupingnya. Megang kuping langsung lompat. Gitu. Apa? Nggak kebayang ya? Saking beraninya sama kuda itu.
Wa kana mauliduhu radhiyallahu anhu ba'da amil fili bitalata asyarata sanatin. Kelahiran Sayyidina Umar radhiyallahu an yaitu 13 tahun setelah tahun gajah. Berarti umur Sayyidina Umar dengan Rasulullah berbeda 13 tahun. Bedanya. Wa asya talatan wasittina sanatin, atau sanatan boleh ya. Dan beliau hidup selama 63 tahun. Jadi usianya sama dengan Rasulullah, 63. Bedanya 13 tahun, usianya sama, 63. Dikit lagi. Qala Abdullah bin Mas'ud, ma kunna naqdiru ala an nusalliya indal ka'bati hatta aslama Umar bin al-Khattab. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata, kami dulu tidak mampu sholat di depan Ka'bah sehingga Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Sampai Sayyidina Umar masuk Islam. Dulu orang-orang enggak ada yang berani sholat di Ka'bah. Gitu. Takut diserang sama orang kafir, Quraisy. Gitu. Tapi begitu Sayyidina Umar masuk Islam, barulah pada berani. Falamma aslama qatala Quraisyan hatta shalla indal Ka'bati wa shallaina ma'ahu. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, beliau memerangi orang Quraisy sehingga beliau sholat di hadapan Ka'bah. Dan kami pun ikut sholat bersamanya. Itu pun nunggu Sayyidina Umar dulu. Gitu. Ya kalau kita mas sekarang, kalau Ustaz tadi belum maju, kita nggak berani maju dulu. Nungguin dia dulu maju. Wa kana sababu islamihi anna ukhtahu bintal Khattabi radhiyallahu anha zaujata Sa'id bin Zaid ahadil usyrati kanat qad aslamat hiya wa zawjuha fasami'a Umaru bidzalika faqasadahuma liyu'aqibahuma faqara'at alaihil qur'ana fa'auqa Allahu fi qalbihi al-islama fa'aslama. Yang menjadi sebab Islamnya Sayyidina Umar, bahwasanya saudaranya beliau, saudara perempuannya, putri dari Al-Khattab radhiyallahu anha yang merupakan istri dari sahabat Sa'id bin Zaid, salah satu dari 10 orang yang dipastikan masuk surga. Dulu dia telah masuk Islam berbarengan dengan suaminya. Begitu juga dengan suaminya. Jadi anaknya Al-Khattab, bapaknya Sayyidina Umar yang perempuan masuk Islam bersama dengan suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid. Fasami'a Umaru bidzalika, maka Sayyidina Umar mendengar berita itu. Faqasadahuma, maka Sayyidina Umar mendatangi keduanya liu'aqibahuma, untuk menghukum keduanya. Faqara'at alaihil qur'ana, maka adik perempuan Sayyidina Umar itu membacakan Al-Qur'an kepadanya. Fa'auqa Allahu fi qalbihi al-islama, maka Allah masukkan Islam ke dalam hati Sayyidina Umar. Fa'aslama, sehingga beliau masuk Islam. Thumma ja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi darin indas Safa fa'azhara islamahu fakabbarul muslimina farhan bi islamihi. Kemudian Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah rumah yang ada di Bukit Safa. Fa'azhara islamahu, maka Sayyidina Umar menzohirkan keislamannya. Maka bertakbirlah semua kaum muslimin.
karena merasa gembira dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar. Thumma kharaja ila majami'i Quraisyin fanada bi islamihi. Kemudian Sayyidina Umar keluar ke perkumpulan orang-orang Quraisy dan beliau memproklamirkan keislamannya. Dengerin kaum Quraisy, mulai saat ini saya sudah masuk Islam. Apa Kiai? Macam orang kita mau berani begitu. udah jam 1. Situ dulu ya. Sedikit kisah tentang perjalanan hidup Sayyidina Umar. Qala Abdullah bin Mas'ud jam 1. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.